Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ye. Salam ye. Jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal dalam penilaian praktek ya. Beberapa hal dalam penilaian praktek. Nah, di sini ada lembar penilaian. Bentuk format ya, atau format lembar penilaian ya, khususnya pada ujian praktek pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Jadi di sini sudah jelas kalian diminta untuk menuliskan nomor urut absen, kemudian nama peserta didik ya. Jadi silakan kalian tuliskan nama kalian ada di sini ya. Nama kalian di sini. Selanjutnya untuk item-item yang dinilai seperti ini uraiannya. Yang pertama ya, komponennya adalah persiapan kerja. Di sini poinnya, bobotnya atau poinnya adalah 10% ya. Apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah cara kalian dalam berpakaian kerja, tentunya harus sesuai standar. Kita harus menggunakan baju praktek. Kemudian kalau perlu menggunakan sepatu safety ya, kemudian beberapa APD, alat pengaman diri lainnya yang dirasa perlu pada saat kita akan melakukan pemeriksaan kelistrikan pada sepeda motor. Kemudian untuk pencapaian kompetensi apabila dilaksanakan dengan baik ya, sesuai standar, sesuai prosedur, maka di sini akan diberikan pilihannya ya, atau dicontreng atau dicentang atau apa namanya, nanti di sini dikasih kode ya, diberikan kode ya, atau bisa juga kita isi dengan nilai 1. Kenapa? Kalau saya pribadi lebih cenderung mengisi ya, pencapaian kompetensi ini dengan angka 1 atau 0. Karena kalau dengan angka kita akan mudah menghitungnya ya, menghitungnya di Excel. Karena di sini saya sudah siapkan aplikasi yang khusus untuk menghitung dan menganalisis hasil penilaian ya, hasil praktek. Oke, jadi di sini saya akan siapkan aplikasi yang memang khusus, yang sudah disesuaikan dengan item-item yang ada di sini. Jadi kita cukup masukkan misalnya nilainya 1 berarti ya, kalau 0 berarti tidak. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan tools dan equipment ya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk menyiapkan peralatan yang dirasa perlu disediakan pada saat akan melakukan praktik atau akan melakukan ujian praktik. Kemudian perlengkapan ya, equipment atau perlengkapan. Sama dengan yang sebelumnya, apabila dia melakukan dengan baik atau melaksanakan dengan baik, maka nilainya adalah 1 ya. Tapi kepada para instruktur, kalau mau menggunakan contoh seperti ini, maka saya sarankan kita gunakan angka saja, karena ada aplikasi yang tinggal kita inputkan nilainya 1 atau 0, maka secara otomatis akan terekap ya, dan akan muncul nilai akhirnya. Nanti saya akan tampilkan seperti apa bentuknya. Insya Allah nanti kita buatkan video tersendiri. Oke, kita langsung saja pada proses atau sistematika dan cara kerja. Nah, di sini bobotnya lumayan tinggi ya. Ini 40% ya, 40%. Kemudian item-itemnya untuk pemeriksaan kelistrikan sepeda motor, karena ini adalah basic atau dasar ya, maka yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan fuse ya, atau sikring, kemudian pengukuran tegangan baterai, pemeriksaan kabel ya, Nah, di sini saya tambahkan ya, pemeriksaan kontinuitas ya, atau hubungan pada fuse. Nah, jadi ini kita copy saja supaya
mudah dipahami. Pemeriksaan hubungan continuitas atau hubungan pada kabel, kemudian pada bola lampu, kemudian pemeriksaan relay hubungan pada relay starter, hubungan pada ini relay lampu, kemudian pemeriksaan hubungan pada soket. Jadi ada 7 item. Ada 7 item. Oke, selanjutnya hasil kerja 20%. Jadi semua kegiatan ya yang sudah kita lakukan pada proses ya atau cara kerja pada saat kita melakukan praktik, maka akan terangkum pada hasil kerja. Ya, maka akan terangkum pada hasil kerja. Jadi di sini akan hasil kerjanya memeriksa itu bagaimana. Misalnya hasil kerjanya dia memeriksa dengan baik ya, rata-ratanya dia memeriksa dengan baik. Nah, jadi kita tinggal estimasi saja berapa nilai yang akan kita berikan. Yang jelas di sini rentan nilainya adalah 1 dan 0. Ya sama dengan 1, 0 ya. Ya sama dengan 1, kemudian tidak sama dengan 0. Nanti akan kita hitung. Oke, kemudian sikap kerja di sini bobotnya atau P-nya adalah 20%. Terdiri dari keseriusan dalam praktik, kemudian yang paling penting adalah keselamatan kerja. Kemudian waktu, di mana yang diinginkan di sini adalah waktu penyelesaian praktik. Jadi dari awal sampai terakhir itu dia sesuai waktu yang ditetapkan atau tidak. Jadi itu kondisional, maksudnya sebagai instruktur kita tinggal menyesuaikan saja kemampuan siswanya seperti apa. Pastinya itu tergantung dari alat dan bahan dan seberapa besar atau seberapa paham para peserta didik pada saat menyimak materi yang kita berikan, khususnya materi praktek. Oke? Sudah dipahami sampai di sini? Nah, untuk para peserta didik, untuk mata pelajaran saya bawakan ini, khususnya untuk mata pelajaran kelistrikan sepeda motor, ya, kalian cukup mencantumkan ujian praktek, kemudian nomor urut peserta, ini dicatat saja, kemudian nama peserta, kemudian nomor 1 persiapan kerja, dan seterusnya. Untuk kolom maupun kolom dan barisnya itu kalian tidak perlu terlalu rapi, yang penting bisa kelihatan perbedaan antara baris 1 dengan yang 2 ya. Kemudian kolom 1 dengan kolom 2. Maksudnya adalah kalau di sini berpakaian kerja ya, berpakaian kerja ini kan berada pada baris di sini ya. Jangan sampai barisnya itu miring ya, garisnya miring sehingga yang seharusnya dia itu sejajar ya, sejajar ternyata pada saat kita buat malah miring. Itu akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi penilaian. Ya, tetapi pada intinya kalian buat tabelnya seperti ini, tidak perlu terlalu rapi. Tapi kalau misalnya mau dirapikan juga tidak masalah, lebih bagus lagi. Karena memang kalau kita buat tabel seperti ini agak susah ya, agak susah. Jadi di sini saya memberikan kemudahan, silakan kalian gambar tabel ini sesuai dengan kemampuan. Yang penting jelas di mana hubungan-hubungannya. Maksudnya kalau di sini pemeriksaan kontinuitas hubungan pada fuse ya, itu jangan sampai berbeda posisinya antara satu kolom dengan yang lainnya ya. Intinya adalah kalian gambar sesuai kemampuan saja. Nanti dilihat bagaimana di lapangan apakah sudah sesuai atau tidak. Oke ya. Kemudian hasil kerja dan seterusnya sama ya, sama cara membuatnya. Oke, jadi untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada saran, komentar yang mungkin ada hal-hal yang perlu dikoreksi, diperbaiki untuk kemajuan pendidikan kita, khususnya pada bidang otomotif ya, lebih khusus lagi pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar.
Saran dan kritik Anda sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan dari materi video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ye. Mana nih ye? Ini ye nih ye. Oke. Bye bye.